Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kadatua Kreator. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat video dengan menggunakan PowerPoint. Jadi di sini ada banyak foto, saya akan jadikan dalam bentuk slideshow. Setelah itu saya akan konversi ke dalam bentuk video MP4 ya. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Oke, silakan dibuka PowerPoint-nya. Nah, setelah itu kita bikin dulu template-nya ya. Jadi silakan dipilih template apa yang kita inginkan. Saya di sini mencoba menggunakan template ini ya. Oke, silakan dipilih. Saya akan menggunakan background warna hitam ini ya. Setelah itu create. Nah, ini sudah terbuka. Karena di sini adalah yang saya akan buat itu adalah file gambar dengan titelnya, maka ini saya tidak butuhkan, saya hapus dulu ya. Ini kita hapus saja, nanti kita bikin layout baru. Ini kalau membuat layout baru silahkan diklik ini, nanti pilih mana yang kita mau pilih ini ya. Ini karena ini adalah gambar dengan captionnya, klik. Oke. Jadi saya hanya butuhkan saja dua ya sebagai tempat titlenya dengan tempat gambarnya, ini perbesar. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita menginput file gambarnya. Tetapi yang sebelumnya sudah kita tentukan di mana posisi gambarnya supaya kita tidak repot untuk kita mengimportnya. Nah, sekarang tinggal diklik saja gambarnya. Ya, klik gambarnya, nanti cari di mana file lokasi gambar tersebut. Tadi saya simpan di ini. Nah, oke. Jadi misalnya yang pertama itu saya akan mengupload foto ini. Jadi klik, aktifkan, pilih insert atau bisa langsung klik dua kali ya. Klik satu kali, insert. Oke, ini langsung dimasukkan ya. Terus ini silakan ditulis detailnya. Mungkin ini adalah penyerahan hadiah ya. Oke, hadiah ini bisa diketengahkan hurufnya ya, ini bisa diketengahkan. Terus ini kita perkecil lagi, gambarnya kita perbesar sedikit. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Terus ini hurufnya alangkah bagusnya kita gunakan warna ya. Oke, kita cari yang warna agak bagus ini. Terus kita kasih shadow ini ya, dikasih kayak bayangan. Ini bisa kita atur apa? Ini huruf besar, huruf kecil, kapitalis ya, kita pakai saja yang ini ya. Kapital apa ini? Huruf awalannya itu huruf besar semua. Oke, ini sudah jadi ya. Tinggal kita tambahkan lagi slideshow-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau membuat lagi slideshow yang berikutnya itu dengan format yang sama? Tinggal kita klik di sini ya, klik kanan. Silakan pilih duplikat slide. Klik. Oke, sama ya. Ini sama. Nah, tetapi ini sudah dua halaman. Ini kita lihat ya. Ini tinggal kita ganti lagi. Caranya bagaimana? Klik kanan lagi ya, klik kanan. Change picture ya. From file, mana lagi file yang saya butuhkan ini. Oke, ini bisa kita perbesar ya. Oke,
Kira-kira seperti ini. Ini pelatihan petugas survei. Survei Angkatan Kerja Nasional. Oke, ini sudah 2 slideshow. Berikutnya kita tambah lagi slideshow-nya, kita duplikat lagi. Ini kita ganti lagi seperti tadi. Oke. Sama ya, masih ini apa ini? Diklat fungsional statistik. Diklat teknik. Diklat fungsional. Diklat fungsional statistik. Tingkat ahli. Oke, berikutnya ini sudah 3 slideshow ya. Berikutnya kita copy lagi ya. Duplikat. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini kita hapus dulu. Jadi kalau misalnya cara menghapus slideshow-nya ini kan sudah 4 slideshow. Kalau misalnya ini ada kesalahan apa, ini tinggal kita klik kanan, bisa ya langsung delete, atau bisa langsung menekan di tombol keyboard itu ya, tombol delete. Ya. Nah misalnya, anggaplah ini sudah jadi videonya, sudah jadi penginputan gambarnya. Sekarang bagaimana caranya kita mengkonversi ke dalam bentuk video? Tetapi sebelum saya konversi, saya harus atur dulu slideshow-nya. Karena di sini, kalau misalnya tampilannya seperti ini saja, ini menurut saya tidak menarik ya. Ini hanya kayak monoton saja. Jadi, kita bikin animasinya ya. Transisinya seperti apa, animasi setiap pergantian gambar itu seperti apa. Nah, sekarang kita mulai dari gambar pertama. Ini ya. Kita mulai dari gambar pertama. Transisinya kita menggunakan ini ya, blends. Perhatikan, oke, seperti itu ya. Ini juga kita ganti dengan apa ya? Ini silakan dipilih, ini banyak sekali pilihannya. Oke, ini bagus. Terus ini kita gunakan ini. Oke. Jadi ada 3 ya, 1, 2, 3. Kita perhatikan dulu slideshow-nya seperti apa tampilannya. Iya. Oke. Oke. Berikutnya itu adalah transisi dari slideshow 1 ke slideshow berikutnya. Nah, kalau misalnya tampilan gambar ini ya, misalnya gambar ini dengan title-nya ini kita bisa juga lakukan animasinya. Ini animasi langsung ada di sini ya, animasi. Misalnya saya menggunakan fly in, perhatikan, iya. Terus ini ya, jadi ini sudah aktif ya. Terus kita klik lagi yang ini, kita menggunakan mungkin ini, perhatikan. Kita lihat yang mana ya. Oh ini misalnya. Oke. Jadi ketika kita lihat slideshow-nya, perhatikan ya teman-teman. Tekan. Oke. Iya, seperti ini. Nanti kalau misalnya saya konversi ke dalam bentuk video, ini kan kalau misalnya kita membuat persentase, ketika sudah dimunculkan seperti ini, biasanya kecuali kita menekan tombol spasi ya, atau misalnya ada memang alat khusus untuk mengontrol itu. Tetapi ketika saya konversi ke dalam bentuk video, sudah tidak memperhatikan lagi spasi tadi, jadi dia dijadikan satu file
dengan gambarnya itu langsung bergerak seperti video ya. Berikutnya apalagi ya, yang ini kita gunakan slide ini. Oke, 1, 2, 3. Kalau misalnya teman-teman juga mau sisihkan dengan soundnya, ya, misalnya di sini ya, ini kita bisa menggunakan mana ya sound. Sabar ya. Iya, di sini ya. Misalnya untuk slide pertama itu kita menggunakan sound ini. Terus yang kedua ini kita coba saja ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Silakan diganti sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kita coba dulu. Oke, itu berarti sound pertama yang saya pilih ya. Berikutnya, sound berikutnya seperti apa bunyinya? Aduh, bagaimana tadi ya? Dari pertama ya. Oke. Iya, drum, bunyi drum. Berikutnya, iya. Oke, saya kira untuk pembuatan seperti ini ya tidak susah kalau hanya kita membuat persentase, apalagi seperti saat ini ya, kita sebagai guru untuk ditekankan bagaimana kreativitas kita membuat video-video tutorial terkait dengan proses belajar mengajar kita. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman guru bisa membuat video-video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena ini lebih fleksibel dibanding dengan yang lainnya. Tinggal kita bikin seperti ini, setelah itu kita konversi ke dalam bentuk video MP4. Nah, saya anggap ini sudah selesai. Adapun kalau misalnya yang lainnya ini silakan dipelajari semua. Karena pada dasarnya ini icon-icon ini semua ada fungsinya. Nanti saya sedikit jelaskan juga misalnya ini ya. Terkait ini ada durasi yang bisa kalian atur. Misalnya untuk tampilan setiap gambar ini ya, ini bisa diatur durasinya ya. Terus ini juga bisa diatur durasinya, sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Oke, sekarang terakhir adalah bagaimana kita mengkonversi slideshow ini ya, slideshow ini ke dalam bentuk video MP4 ya. Caranya klik file, nanti di sini pilih export ya, export, create video. Ini ada banyak pilihannya teman-teman. Bisa kamu konversi ke dalam bentuk file PDF. Ini kita buat dalam bentuk file video. Terus ini animasi ya, GIF, file gambar yang bergerak ya, GIF. Nah, karena di sini saya membutuhkan create video, maka saya harus klik ini. Setelah itu pilih ini ya, Full HD atau Ultra HD terserah. Saya biasanya menggunakan ini ya, yang ini, yang 720. Oke, yang standar saja. Terus ini tidak usah ya, langsung create video. Oke. Nah, setelah itu silakan ditulis nama filenya. Misalnya ini adalah video pelatihan saya. Simpan di video. Save. Ini sementara rendering ya, sementara proses rendering.
Iya. Sekarang kita buka filenya tadi ada di video. Nah, ini ya, teman-teman, sudah jadi. Oke. Inilah videonya. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, bisa diterapkan untuk membuat video-video presentasi kita dalam membuat video pembelajaran. Saya Kadatwa Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe.